Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asara Rahmadania dengan NIM 30.500.122.031. Kelas SAA 1A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan cara proses dakwah Islam melalui perdagangan. Yang kedua, penyebaran Islam. Yang ketiga, sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Yang keempat, kerajaan Islam di Indonesia. Berkembangnya Islam di Indonesia berjalan dengan pesat. Berkembangnya Islam di Indonesia berjalan dengan pesat, dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Masuknya melalui Teluk Persia dan Syria, lalu ke Peureulah dan Samudra Pasai di Aceh bagian utara, selanjutnya ke daerah-daerah lain di Sumatera. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang dilakukan para pedagang Islam. Selain pedagang, Islam di Indonesia berkembang dengan cara berdakwah. Ada beberapa pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat tersebut mereka kemukakan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Baik, selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu ajarannya sederhana. Yang kedua, syaratnya mudah hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, Islam disebarkan dengan cara damai. Selanjutnya, proses dakwah Islam melalui perdagangan. Sejalan dengan berkembangnya dan ramainya perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-15 Masehi, para pedagang yang berasal dari berbagai negeri yang jauh dari Indonesia, misal dari Arab, Persia, Irak, Gujarat, dan Bengal, anak benua India, Sri Lanka, karena faktor musim yang menemukan waktu pelayaran, terpaksa tinggal di bandar yang mereka tempati. Baik, selanjutnya di samping melakukan perdagangan, Muslim datang ke Indonesia menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Penyebaran Islam. Penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Penyebaran Islam oleh para wali. Penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Dari segi ekonomi, para pedagang Muslim mempunyai status sosial yang lebih tinggi dibanding rakyat setempat melalui jalur perkawinan. Islam berkembang secara turun-menurun. Melalui kewibawaan ataupun kebijakannya, raja dan bangsawan mengislamkan rakyatnya. Para ulama mempunyai hubungan dekat dengan raja-raja. Cara-cara berdakwah Sunan Derajat banyak dilakukan melalui kegiatan sosial seperti gotong royongan dan kesantunan. Selanjutnya, penyebaran Islam oleh wali. Wali adalah seorang yang memiliki kepribadian baik dan dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempunyai kemampuan atau kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Wali Songo mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Mereka diberi gelar Sunan atau Susunan atau Junjungan. Selanjutnya, nama-nama Wali Songo: Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah. Yang kedua, Sunan Bonang atau Maulana Mahdun Ibrahim. Selanjutnya, Sunan Muria atau Maulana Umar Said. Sunan Kudus atau Maulana Ja'far Sahdi. Sunan Gunung Jati Maulana Syafi Hidayatullah.
Selanjutnya, Islam dapat diterima dan berkembang pesat abad ke-13 karena yang pertama, Islam bersifat terbuka. Yang kedua, Islam tak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga, acara ritual dalam agama Islam dilakukan dengan sangat sederhana. Yang keempat, ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban zakat bagi yang memiliki harta. Selanjutnya, penyebaran Islam terkini atau modern. Dilakukan dakwah melalui media elektronik seperti di TV, biasanya seperti channel selalu memiliki program dakwah. Selanjutnya, sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sumber dari para pedagang Arab. Pada abad ke-9 Masehi, bangsa Arab dan Persia telah mengenal kerajaan Sriwijaya dan merupakan abad permulaan orang-orang Islam menguasai jalur perdagangan laut ke arah timur. Terjadi proses interaksi antara pedagang Arab dan Persia dengan pedagang Sriwijaya yang mengakibatkan banyaknya masyarakat setempat yang tertarik terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh orang-orang Persia dan Arab. Selanjutnya, sumber dan Marco Polo, yaitu Marco Polo menyatakan bahwa telah ada kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai. Setelah ia melakukan perjalanan pulang, Samudra Pasai telah ia melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan sehingga diperlak pada 1292 dan menguasai perdagangan Selat Melaka dan masih mengakui kedaulatan Majapahit. Selanjutnya, sumber dari Tome Pires, yaitu menurut Tome Pires, pengembara asal Portugis, pelabuhan Malaka ramai dikunjungi para pedagang dari barat. Dan sambil menunggu proses pengangkatan dan pembongkaran barang serta menunggu musim yang baik untuk berlayar. Selanjutnya, sumber dari batu nisan. Abad ke-11, di Leran dan Gresik, Jawa Timur ditemukan sebuah nisan bertulisan jenis huruf Arab Kufi yang mirip dengan ada yang nisan kubur di Panrang. Abad ke-14 dan 5 di pesisir utara Jawa Timur sudah ada komunis muslim, ditandai dengan adanya makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 822 H atau 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, sumber dari sejarawan Cina. Berita dari Mak Huan yang mengikuti laksananya Cheng Ho dalam berita ekspedisinya memberikan bukti tentang keberadaan komunitas muslim di daerah pesisir pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Sebagian orang Tuban dan Gresik adalah muslim berasal dari kerajaan barat yang merantau sebagai pedagang. Orang Tang yang berasal dari Keungtung dan tempat lain di wilayah Cina Selatan, kebanyakan mereka memeluk agama Islam atau salat dan berpuasa. Selanjutnya, kerajaan Islam di Sumatera. Kesultanan Sumatera Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Sumatera. Berdiri abad ke-13, tepatnya 1285 Masehi. Tempat Pasai, Laksaumai, pantai timur laut Samudra di ujung utara. Pendiri Nasimuddin Al-Kafil. Penyebab runtuhnya adalah pemerintahan yang semakin lemah dan serangan dari Majapahit yang melakukan politik perluasan wilayah ke seluruh Nusantara. Hingga pada abad ke-15, Samudra Pasai sudah tidak terdengar lagi. Selanjutnya, urutan Sultan-Sultan Samudra Pasai. Yang pertama, Nasimuddin Al-Kamil. Yang kedua, Marha Silu atau Sultan Malik A.S. Saleh. Yang ketiga, Sultan Malik Tahir. Yang keempat, Zainal Abidin. Selanjutnya, Kesultanan Aceh.
berdiri abad ke-16, tepatnya pada tahun 1511 Masehi, tempat Ketaraja Bandar Aceh pendiri Sultan Ali Mugayat Shah karena ketidakefektifan akibat pemerintah tak bisa memajukan kehidupan rakyatnya hingga sampai akhirnya awal abad ke-17 kerajaan Aceh secara berangsur-angsur bisa bertahan, akhirnya tinggal nama saja. Selanjutnya urutan Sultan-Sultan Aceh. Yang pertama Sultan Ali Mugayat Shah, yang kedua Sultan Iskandar Muda, yang ketiga Sultan Tazani. Selanjutnya peta Kesultanan Aceh. Selanjutnya Kesultanan Siak Sri Indrapura, berdiri pada tahun 1723 Masehi, tempat Pekanbaru Riau, pendiri Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1946. Kerajaan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Republik Indonesia oleh Sultan Syarif Qasim II. Selanjutnya urutan Sultan Siak. Pertama yaitu Abdul Jalil Rahmat Shah, yang kedua Abdul Jail Muzaffar, yang ketiga Syarif Qasim. Selanjutnya kerajaan Islam di Jawa. Selanjutnya Kesultanan Demak, Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri awal abad ke-16 1500, tempat desa Gelagah Wangi di tepi pantai utara Pulau Jawa, tepatnya Provinsi Jawa Tengah. Pendiri Raden Patah. Selanjutnya urutan Sultan Demak. Yang pertama Raden Patah, yang kedua Adipati Yunus, yang ketiga Pangeran Seda Lepen, yang keempat Raden Trenggono, yang kelima Sultan Adiwijaya. Selanjutnya Kesultanan Pajang, berdiri 1548, bertempat di Surakarta, Jawa Tengah. Pendiri Sultan Atwijaya. Selanjutnya urutan Sultan Kesultanan Pajang. Yang pertama Sultan Adiwijaya, yang kedua Arya Pangiri, yang ketiga Sutrawijaya, yang keempat Gagak Bening. Selanjutnya Kesultanan Mataram, berdiri pada tahun 1852 Masehi, tempat Yogyakarta, Jawa Tengah. Pendiri Kiai Ageng Pamanahan. Selanjutnya urutan Sultan Kesultanan Mataram. Yang pertama Kiai Ageng Pamanahan, dua Senopatari, yang ketiga Mas Jolang atau Penembahan Krobyak, yang keempat Sultan Agung Hanyakrokusuma. Selanjutnya Kesultanan Cirebon, berdiri seperempat abad ke-16 1522 Masehi, tempat kebun pesisir di Lemah Hongkong. Pendiri Sultan Gunung Jati. Selanjutnya urutan Sultan Kesultanan Cirebon. Yang pertama Sunan Gunung Jati, yang kedua Kesultanan Fathahillah. Selanjutnya Kesultanan Banten, yang berdiri abad ke-16, tempat pesisir utara Jawa Tengah, bagian barat. Pendiri Maulana Hasanuddin. Selanjutnya kerajaan Islam di Sulawesi. Kesultanan Goa Makassar, berdiri abad ke-16 1565 Masehi, tempat Sulawesi Selatan. Pendiri Sultan Alauddin. Selanjutnya urutan Sultan Kesultanan Goa Makassar. Yang pertama Sultan Alauddin, yang kedua Sultan Muhammad Said, yang ketiga Sultan Hasanuddin. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.